Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Anak-anak TKIT, SDIT, SMPIT yang insyaallah dirahmati Allah, hari ini adalah hari yang ke-5 kita melaksanakan pesantren Ramadan online yang untuk hari Kamisnya mungkin sudah bisa dibuka, mungkin belum, karena Ibu Ica salah pencet kemarin nguploadnya, jadi lama. Jadi kalau komplain jangan sama saya, kepala sekolah. Kita teruskan materi hari ini sama dengan materi terakhir kemarin, yaitu meneruskan dengan sunnah-sunnah kita dalam menjalankan saum. Kenapa kita harus mempelajari sunnah-sunnah kita ke puasa? Karena sempurnanya puasa itu, ingat, yang pertama ikhlas, yang kedua mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi petunjuk-petunjuk saum yang sempurna adalah sesuai dengan sebagaimana Rasulullah melaksanakan saum. Ya, kalau tidak sama 100%, mendekatilah. Kalau kita kerjakan sunnah Rasulullah, saumnya Rasulullah, mungkin gak terkerjakan. Yang pertama, sunnah terkait berbuka puasa. Rasulullah memerintahkan disunnahkannya menyegerakan berbuka. Apa maksudnya disunahkan menyegerakan berbuka? Pada saat waktu tepat, waktu berbuka, kita tidak boleh melakukan yang lain dulu, melainkan harus berbuka puasa. Itu menyegerakan. Bukan menyegerakan puasa itu adalah 1 jam sebelumnya, kan itu ya. Jadi ada orang ya, sholat dulu lah nanti berbuka. Berbuka dulu. Yang namanya berbuka yaitu memutuskan, kalau bahasa Inggrisnya breakfast, hancurkan fastnya itu. Jadi minum air putih dengan makan kurma. Itu sudah, itu namanya menyegerakan berbuka. Berbuka puasa dengan beberapa butir rutab atau kurma, atau jika tidak ada maka dengan beberapa butir kurma kering. Jika tidak ada maka dengan beberapa teguk air putih. Nah, itu berbuka. Jadi kurma 1 butir, 3 butir juga gak apa-apa karena masih dingin. Pada umumnya 3 butir. Takut keselak, minum air putih. Tapi kalau orang kita bukanya apa? Cendol ya. Apa lagi? Roti. Apa-apa yang dilihat siang hari itu taruh di meja semua. Akhirnya apa?
sholat maghribnya hilang. Jadi selagi kita bisa bertahan, yang penting lepaskan dulu puasa tadi. Jadi sehingga kita sholat khusyuk. Tapi kalau sudah kekenyangan, sholatnya nggak khusyuk. Kenapa nggak khusyuk? Ya pinginnya tidur. Habis sholat maghrib sudah makan banyak-banyak kayak gitu, apa sih? Habis maghrib makan nasi lagi karena lauknya enak siang, ya kan? Itu bukan berbuka puasa, tapi menghajar nafsu. Jadi menahan nafsunya berkurang. Ya. Jadi setelah berbuka itu ada lagi tahan nafsunya dikit, pelan-pelan saja. Ya. Itu sunnahnya berbuka mendahulukan berbuka. Selanjutnya, apa yang kita lakukan? Mana centingnya? Enggak berhenti ya. Ya. Sorry ya. Teruskan teknik. Kapan kita membaca doa berbuka? Kalau dilihat daripada doanya Rasulullah, artinya berarti setelah kita meneguk air, pemakan kurma, baru kita baca. Tapi nggak salah juga kalau dibaca. Tapi yang penting kita masukkan Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada kan doanya? Itu hadisnya lemah. Tapi walaupun lemah boleh enggak dipakai? Hanya sekadar doa. Ya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih aku diberi makan untuk berbuka ini sehingga aku dapat berbuka puasa. Itu kan doa. Boleh enggak? Ya boleh saja. Jadi enggak usah salah menyalahkan. Ya. Yang enggak boleh mau berbuka puasa marah-marah nyarut. Nah, itu enggak boleh. Ya. Tapi minum baru zahabat zamau wabtilatil uruku wasabbatil ujru. Telah hilang rasa haus, telah basah tenggorokan, dan telah diraih pahala insya Allah. Itu berdoanya sebelum kita minum atau setelah minum? Kalau kita sebelum minum, zahabat zamau, berarti udah basah duluan dong, ya. Sudah hilang dulu rasa haus. Jadi kalau ini diapakan, ya kalau mau dipakai juga sebelumnya terserah. Ya, tapi kalau saya membaca Bismillahirrahmanirrahim, minum, zahabat zamau wa btalatil uruku wa sabatil unjur insyaallah. Ya. Sunnah terkait makan sahur juga ditentukan. Makan sahur hukumnya sunnah muakkadah. Sudah dianggap makan sahur
apabila dia sudah makan atau minum di waktu sahur. Walaupun hanya sedikit, seteguk air. Kenapa? Makan sahur itu terdapat keberkahannya. Jadi yang puasa tidak makan sahur itu Rasulullah mengatakan itu adalah puasa Yahudi. Sahurnya Yahudi. Gimana pun kita terlambat bangun pas orang azan, ya, udah sengaja lambat itu, tidak sengaja terlambat, ya. Tapi kalau sudah jam 6 terlambatnya jangan, ya. Disunahkan mengakhiri makan sahur mendekati terbitnya fajar. Kemarin sudah diterangkan. Jadi kalau biasanya orang jam 2:30, jam 3 udah mulai sahur, tidur lagi, subuhnya hilang. Tidak, makan sahur itu, ya, diakhiri, itu perintah Rasulullah. Di mana pada waktu yang tidak dikhawatirkan datangnya waktu fajar. Jadi kalau misalnya lama kita makan itu 15 menit, kalau fajarnya itu masuk jam 4.55, berarti kita sahurnya jam 4.40. Ya, gak apa-apa. Ya, orang mengatakan harusnya berhenti waktu imsak. Kemarin sudah diterangkan, imsak itu apa? Adalah waktu apa tuh, bayangan hitam, upper limb. Tapi kalau sudah diperintahkan di situ, kita stop di bayangan putih. Bayangan putih itu adalah ada garis bayangan putih, tanda fajar, ya. Itu baru masuknya subuh, orang azan, kita berhenti. Dan dibiasakan, disunnahkan makan sahur dengan kurma kering. Kurma kering itu apa? Kurma ajwa, ya. Kalau istilahnya orang kurma rasul, kalau ada, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ini sudah dikupas. Kemarin, orang yang berpuasa wajib meninggalkan semua perbuatan yang diharamkan agama, yang batil, dan dianjurkan untuk memperbanyak melakukan ketaatan seperti bersedekah, membaca Al-Quran, sholat sunnah, berzikir, membantu orang lain, i'tikaf 10 hari terakhir, menuntut ilmu agama, yaitu majelis taklim. Nah, pesantren Ramadan ini termasuk bagian daripada majelis taklim, menuntut agama, ya. Jadi berbuat sesuatu yang baik, ya, meninggalkan segala sesuatu yang dilarang, memperbanyak amal soleh, terutama bersedekah, memberi orang makan berbuka, memberi bukaan, ya, fakir miskin. Jangan waktu dalam corona ini aja pada mengasih sembako, selalu melaksanakannya itu. Membaca Al-Quran adalah amalan yang lebih dianjurkan untuk diperbanyak di bulan Ramadan. Karena apa? Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Selanjutnya, orang-orang yang dibolehkan tidak berpuasa. Sudah kita
Pelajari ayat 184 Al-Baqarah, yaitu orang sakit yang bisa membahayakan dirinya jika berpuasa. Tapi kalau sakitnya jerawat, kakinya yang kesandung batu, rasa sakit terus batal puasa, bukan begitu. Sepanjang dia bisa menahan, tidak akan membahayakan penyakitnya itu, masih wajib dia berpuasa. Tapi kalau tidak, dia tidak apa untuk berpuasa. Jadi kalau jumhur ulama mengatakan bahwa orang sakit yang boleh meninggalkan puasa adalah yang jika berpuasa dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan serius pada kesehatannya. Jadi melihat mising kucing mual, muntah, tuh nggak puasa. Misalnya dewe kenapa ngelihat kucing mising? Apa sedikit ada lagi anak-anak, nah kamu udah nangis, dimarahin orang tuanya, nangis batal puasa kamu. Ya tambah senang dia, nangis bisa, makan bisa. Enggak ada itu. Yang selanjutnya adalah ya, adapun orang yang sakit yang ringan yang jika berpuasa tidak ada pengaruhnya sama sekali atau pengaruhnya kecil seperti flu, sakit kepala, maka ulama 4 mazhab sepakat orang yang demikian wajib tetap berpuasa dan tidak boleh meninggalkan puasa. Jelas ya? Jadi kalau batuk sedikit aja, nggak tahu kalau batuk corona nggak tahu ya. Kalau pilek, flu apa segala. Tapi kalau terpaksa nggak tahan, mana harus memakan obat, ya apa boleh bau, apa boleh buat ya. Oke. Nah, orang yang musafir nanti dibicarakan. Terkait adanya kewajiban qada atau tidak, orang sakit dibagi menjadi 2 macam. Orang yang sakitnya diperkirakan masih bisa sembuh, maka wajib mengqada ketika sudah mampu untuk menjalankan puasa di hari lain. Jadi mengqadanya bukan saya hilang 1 hari, terus di bulan Ramadan juga puasa siangnya, malamnya juga puasa, bukan gitu. Di hari lain mengqadanya seberapa banyak puasa yang ditinggalkan. Tetapi apabila orang itu keadaan penyakitnya yang tidak mampu lagi meneruskan, udah orang tua renta atau penyakitnya itu enggak, ya sedikit kemungkinan untuk sembuh, dan habis Ramadan tidak sembuh-sembuh, itu diwajibkan untuk membayar fidyah, ya. Yaitu memberi 1 orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan. Ya seperti orang tua renta tidak mampu lagi berpuasa, itu boleh melaksanakan fidyah. Yang sebagusnya fidyah itu diberikan pada hari-hari itu juga. Kenapa? Ya hari itu dia nggak puasa, ya hari itu dia ngasih orang miskin makan. Yang kedua, musafir, orang yang bersafar
boleh meninggalkan puasa Ramadan, baik perjalanannya sulit dan berat jika dilakukan dengan berpuasa, maupun perjalanan ringan dan tidak berat jika dilakukan dengan berpuasa. Ya boleh, tapi kalau kita rumahnya di airport Silampari, terbang, rumah anaknya di sana atau rumah saudaranya yang ditujunya itu di Sungai Rohata, Cengkareng, dekat situ, perjalanan cuma setengah jam, sudah itu sampai di sana dia tidur, itu keterlaluan kalau nggak puasa, walaupun diringankan di sini. Namun jika orang bersafar itu berniat bermukim di tempat tujuan safarnya lebih dari 4 hari, maka tidak boleh meninggalkan puasa. Jadi meninggalkan puasa itu hanya berapa hari? 4 hari. Ya. Boleh 4 hari. Kalau kan diakal-akalin ya. Dia berangkat tanggal 1 Ramadan, nanti kembalinya tanggal 1 Syawal. Dia bilang selama safar dia nggak puasa. Pas mau gantinya nggak kuat, kan boleh bayar fidyah. Itu aturannya dewe. Nggak boleh. Jadi 4 hari. Kalau dia sudah mau lebih dari 4 hari, selanjutnya dia berpuasa. Jadi batasnya cuma 4 hari. Para ulama khilaf mengenai musafir yang perjalanannya ringan dan tidak berat jika dilakukan dengan berpuasa, semisalnya menggunakan pesawat atau kendaraan yang sangat nyaman. Ya. Itu kalau yang ringan. Ya, tapi bukan maksudnya harus berpuasa wajib. Ada ketentuannya, boleh. Tapi ya kalau sanggup jadi ini bukan larangan. Boleh meninggalkan puasa. Jadi kalau safarnya safar yang ringan, boleh meninggalkan puasa, tetapi puasa itu lebih baik. Kan dalam Al-Baqarah ayat 180 dijelaskan kalau tidak memberatkan sekali. Contohnya seperti pilot, ya kan? Tiap hari dia terbang, kapan puasanya? Ya kan? Jadi sampai pensiun dia baru bisa puasa. Kayak kapten kapal. Nah, tidak puasa-puasa dia. Jadi itu harus kita harus berpikir. Bertanalah ulil albab. Harus berpikir. Orang yang sudah tua renta dan tidak lagi mampu untuk berpuasa dibolehkan untuk tidak berpuasa Ramadan. Ya, wajib bagi mereka untuk membayar fidyah kepada satu orang miskin. Wanita hamil dan menyusui sama atau sedang menyusui boleh meninggalkan puasa Ramadan, baik karena ia khawatir terhadap kesehatan dirinya maupun khawatir terhadap kesehatan bayinya. Di sini ada perbedaan pendapat mengenai apa kewajiban wanita hamil dan menyusui ketika puasa. Sebagian ulama berpendapat bagi mereka cukup membayar fidyah tanpa qada. Ini dikuatkan oleh Syekh Albani. Sebagian ulama berpendapat bagi mereka cukup mengqada tanpa fidyah. Ini dikuatkan oleh Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan,
Al-Lajnah Al-Daimah, juga pendapat Hanafiyah dan Hanafiah. Nah, ada dua pendapat ini, tinggal pilih. Mau bayar fidyah boleh, karena ada ketentuannya, bukan dipermasalahkan. Kalau tidak mau bayar fidyah, mengqada selama ditinggalkan, ya. Yang permasalahannya itu nanti mengqada selama dipermasalahkan, selesai dia menyusui anaknya, sekarang dia hamil, ya, hamil tidak sahur. Tahun depan setelah hamil dia melahirkan, nah menyusui, nggak saum lagi, ya kan? Sudah itu habis Ramadan itu lagi menyusui, hamil lagi, menyusui lagi, kapan muqadanya? Jadi kita ambil yang di atasnya, yaitu membayar fidyah. Itu nggak tahu, ya. Jadi tidak ada, boleh mengqada, ya kan? Kalau udah kuat, sehat, tidak khawatir lagi kepada anaknya atau dirinya akan lemah, dia mengqada boleh. Kalau memang rezeki lagi seret, ya, dah diqada. Kalau tidak, ya bayar fidyah. Sebagian ulama mazhab yang berbagi mereka qada dan fidyah jika meninggalkan puasa karena khawatir akan kesehatan si bayi, ya. Tapi kalau mereka merasa sehat, tidak akan mengkhawatirkan keadaan kehamilannya atau keadaan bayinya menyusui, ya makannya, vitaminnya lebih banyak waktu malam itu daripada biasa di luar puasa, ya udah puasa aja, nggak apa-apa. Jadi ini dibolehkan, bukan dilarang sifatnya. Tapi kalau haid dan nifas dilarang. Selain dari itu, orang-orang yang memiliki sebab-sebab yang membolehkan tidak berpuasa, diantaranya orang yang pekerja berat, ya. Tapi dia wajib meniatkan untuk puasa, ya. Namun ketika tengah hari kerja berkeringat, haus, lapar, mulai lemah, nggak apa-apa dia meninggalkan puasa. Kalau anak-anak nggak ada kerja, paling bantu maknya cuci piring, nggak berat. Jadi orang memang sudah lemah dalam berpuasa, bisa menimbulkan dia sakit, itu boleh meninggalkan, tapi harus diganti diqada dengan hari lain. Jadi ada suatu hari dalam peperangan Mujahid fisabilillah sedang berperang di medan perang. Mereka dibolehkan oleh Rasulullah meninggalkan puasa sesuai dengan hadis, sesungguhnya musuh kalian telah mendekati kalian, maka berbuka itu lebih menguatkan kalian, dan hal itu merupakan rukhsah, hadiah dalam hadis riwayat Muslim. Pembatal puasa. Kita cepatkan aja ya, takut berat.
Makan dan minum dengan sengaja. Keluar mani dengan sengaja. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Muntah dengan sengaja. Tahu nggak muntah dengan sengaja? Disengaja memuntahkannya. Keluarnya darah haid dan nifas. Menjadi gila atau pingsan. Murtad. Tahu murtad? Riddah. Ya, yang keluar dari Islam. Dia berpuasa tapi tidak ada niat. Ataupun dari pagi bangun berniat untuk berbuka. Jadi kalau kemarin siapa yang sana? Lapar ya, haus ya, itu nggak membatalkan. Itu kan mengatakan, bukan niat. Aku gini minum aja deh, haus banget. Itu sudah niat, beda. Batal pesannya. Kalau dibilang kemarin siapa yang bilang saya haus ya, oh batal puasa bapak. Itu kan menyatakan yang nyata. Siapa yang puasa nggak haus? Senang melatih kalian. Terus merokok. Hati-hati, ini bukan untuk anak-anak, untuk orang tua. Berhubungan suami istri, ya, selain membatalkan puasa, wajib mengqada puasa, juga diwajibkan menunaikan kafarah, yaitu membebaskan seorang budak. Kalau tidak, memberi makan 60 orang miskin. Ya, maka itu orang yang semua Ramadan nikah, gawat itu. Jadi kayak bekam diperselisihkan, bekam batal atau tidak, tapi itu ada khilafiyah. Ya, ada yang mengatakan itu seperti kedua diterangkan Ibnu Taimiyah, Ibnu Bas dan Ibnu Saimin itu mengatakan itu batal. Masalah donor darah merupakan turunan dari masalah bekam. Inhaler meniup apa? Inhaler itu ya. Dan sejenisnya berupa aroma yang dimasukkan melalui hidung. Juga diperselisihkan apakah dapat membatalkan puasa atau tidak. Pendapat jumhur ulama ia dapat membatalkan puasa, sedangkan sebagian ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan tidak membatalkan. Tetapi untuk kehati-hatian lebih baik pendapat yang pertama. Yang berupa pembatal puasa, yang bukan merupakan pembatal puasa sehingga diboleh melakukannya, yaitu mandi terbit fajar. Bagi orang junub atau wanita yang sudah bersih dari nifas, puasanya tetap sah. Berkumur-kumur dan istinsyak, menghirup air ke hidung, tidak membatalkan. Mandi di tengah hari puasa atau mendinginkan diri dengan air tidak membatalkan. Ya. Mencicipi makanan ketika ada kebutuhan selama tidak masuk ke dalam kerongkongan, hanya rasa. Tapi ada juga sebenarnya nggak sah, ya batal. Jadi yang menahan diri itu apa sih? Menahan
Apa itu kan yang masuk ke dalam. Kalau haus diminum. Tapi kalau kita masak, rasa garam taruh di lidah, kira-kira melepaskan nafsu enggak? Kan hanya rasa. Memakai parfum dan wangi-wangian, menggunakan siwak atau sikat gigi, menggunakan celak, menggunakan tetes mata, menggunakan tetes telinga, itu hal yang tidak membatalkan puasa. Selanjutnya yang makruh, terlalu dalam berkumur-kumur. Bagaimana terlalu dalam berkumur-kumur? Dimasukkan air, dia maksudnya berkumur-kumur di mulut, tapi tujuannya sudah lain, untuk membasahi kerongkongan. Masukkannya itu batal puasanya. Ya. Itu makruh. Puasa wisal bukan batal ya, tapi makruh, jangan dilaksanakan. Yaitu menyambung puasa selama 2 hari tanpa diselingi makan atau minum sama sekali. Yang saya ceritakan tadi, 2 hari nggak puasa. Jadi untuk jangan sampai nggak puasa mengkodanya di luar Ramadan. Dari pagi dia puasa sudah itu, ya puasa terus 24 jam. Mencuci makanan tanpa ada kebutuhan, walaupun tidak teman, itu makruh. Jadi kalau kita mencuci makanan untuk merasakan garam atau asinnya, itu tidak membatalkan dan juga tidak makruh. Tapi kalau ada tujuannya, ya, ada kebutuhan mencicipinya, ya, coba rasakan dulu dikit, coba, makruh. Mencium istri, suami bermalas-malasan dan terlalu banyak tidur, makruh. Berlebihan dan menghabiskan waktu dalam perkara mubah yang tidak bermanfaat. Main apa? Main HP, masih lama berbuka, atau main game, apa sih? Gunakan waktu-waktu itu untuk beribadah. Itulah tentang ikhtisar atau ringkasan yang telah kita lakukan beberapa hari ini, dari hari Senin sampai Rebo, hari Kamisnya sampai pagi ini, ya, kita ringkaskan tentang kesempurnaan berpuasa itu. Jadi dengan adanya ringkasan tadi, anak-anak bisa mencatat apa-apa yang dibolehkan, apa-apa yang tidak dibolehkan, sehingga saumnya itu diterima oleh Allah SWT menjadi saum yang sempurna. Dan kalau saumnya sempurna, ibadahnya sempurna, dia berdoa kepada Allah, insya Allah dikabulkan. Itu saja pagi ini. Nah, episode selanjutnya nanti yang ke berapa? Ke-9 ya. Yang ke-9 pagi ini. Yang ke-10 ya, terakhir berarti ya. Kita membahas permasalahan doa ya. Tentang doa-doa. Jadi itulah yang akan kita akhiri dengan sebelum Jumatan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.